Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kelas 9 putra hari ini udah mulai masuk ya. Nah, yang mau masuk ikuti protokol kesehatan. Sebentar, matiin dulu. Ikuti protokol kesehatan. Kemudian kalau udah masuk ya beneran sinau tenanan. Karena saya lihat yang kelas 9 putra ini kemarin saya ketemu salah seorang santri kelas 9 putra. Tak tanya, oh kamu nggak pernah ngumpulin tugas loh? Iya, tadi nggak pernah ngumpulin tugas. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Cuman dikasih apa kamu nggak pernah ngumpulin tugas? Iya, nggak pernah ngumpulin tugas. Dan ya saya udah tahu kamu nggak pernah ngumpulin tugas. Maksudnya kenapa ini? Ya nggak apa-apa. Nggak pernah nyimak ya. Saya tanya, nggak pernah nyimaknya. Dia bilangnya, iya nyimak tapi saya skip. Oh, skip. Emang nonton film di skip? Nonton film aja nggak di skip. Tapi saya lihat materi saya yang kelas 9 Putra toh itu selalu sedikit yang view. Jadi saya kurang semangat ini kayaknya. Nah, kalau pelajaran yang campur antara putra dan putri yang view selalu banyak dan saya baru kusnudon yang view pasti kebanyakan dari santri putri. Dan qadarullah yang santri putri dibatalkan untuk kedatangannya ya karena melihat situasi dan kondisi dari pihak wali murid dan juga di sini juga ya Ahsan memang di rumah dulu. Nah, kalau kuliah ya alhamdulillah yang satu bisa online, yang satu bisa offline. Yang offline yang serius, jangan letak-letek. Kalau udah masuk ke pondok ya sudah saatnya untuk belajar lagi dengan serius mengejar ketertinggalan ketika online dahulu. Nah, kemudian di selanjutnya yaitu tafsir surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat ini mengatakan tentang kenikmatan yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang banyak dan besar. Tetapi nikmat yang paling sempurna dan yang paling besar adalah apa yang diberikan kepada mereka berupa pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, membacakan Al-Quran kepada manusia, mengajari manusia tentang agama, bersihkan mereka dari kesyirikan dan dosa-dosa. Nah, sehingga sempurnalah petunjuk bagi mereka. Dan anugerah bagi orang-orang Arab lebih sempurna karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya itu dari bangsa Arab. Dan sebagian dari kaum muslimin itu fobi sama orang Arab. Dan yang berbau Arab itu fobi mereka. Fobia. Nah, katanya Islam ini bukan Arab. Islam ini ya Islam Nusantara juga ada. Ya bagaimana Islam ini mau dipisahkan dengan Arab? Tidak bisa. Nabinya orang Arab. Al-Quran bahasa Arab, tidak pakai bahasa Sanskerta. Nah, dan wahyu juga turun di tanah Arab, bukan di tanah Indonesia. Tapi sebagian ada orang yang mereka mengatakan Islam itu, Islamnya Wahabi itu, Islam Arab. Nah, kita ini Islam Indonesia. Ya gimana Islam Indonesia wong nabinya dari Arab? Nah, ya kita tidak uh, ya sebagian dari mereka mengatakan ini kita Islam tapi kita juga melestarikan kebudayaan Indonesia, budaya tanah Jawa. Padahal budaya tanah Jawa itu saya lihat banyak sekali terjadi kesirikan. Minimal buka aurat ya, pakai kemban. Budaya.
Terus kemudian kalau sudah sampai seperti itu, minimal orang animisme itu pasti masuk tentang kepercayaan mistik, keris, dikumbah, menghitung hari-hari baik dan hari-hari yang buruk, gamelan dan yang lainnya. Itu kan berarti itu adalah, saya bukan mereka mengatakan itu kearifan lokal, tapi saya mengatakan itu kejahiliahan lokal. Yang mana itu memang benar-benar masalah jahiliyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikul Qudusil Azizil Hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit-langit maupun di bumi. Al-Malik. Naam, dialah Al-Malik, raja di raja, yang menguasai semuanya. Al-Quddus, yang maha suci dari segala aib. Al-Aziz, yang maha perkasa, maha kuasa. Al-Hakim, dan juga maha bijaksana. Dalam saat ini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan 4 nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Nah, ini kemudian langsung ke tafsirnya aja ya. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus fil ummiyin, kepada orang-orang yang ummi, yang tidak bisa membaca, yaitu kalangan bangsa Arab, rasulan, seorang utusan rasul, minhum, dari kalangan ummiyin juga, yatslu alaihim ayati, yang membawa ayat-ayat itu kepada mereka. Nah, untuk membacakan Al-Quran kepada mereka, untuk mengajarkan al-haq kepada mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bangsa Arab di atas bangsa yang lain. Termasuk keutamaan bangsa Arab adalah dia diutus nabi darinya, yaitu fil ummiyin. Disebutkan langsung dalam Al-Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mensucikan mereka dari kesyirikan yang telah mengakar dalam bangsa Arab pada saat itu, yang mana mereka mempunyai banyak sekali Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitab, dan juga mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran wal hikmah, dan perkara-perkara yang baik. Wa in kana min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguhnya bangsa Arab min qablu, sebelum diutus beliau sallallahu alaihi wasallam, lafi dhalalim mubin, mereka dalam kesesatan yang sangat nyata. Kalau antum pengen tahu kesesatan-kesesatan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika antum baca risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjudul Masail Jahiliyah. Di situ beliau menuliskan 120 lebih perkara masalah jahiliyah yang dilakukan oleh bangsa Arab. Nah, saya tidak tahu, sepertinya udah ada terjemahannya. Masail jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Nabi SAW datang. Nah, dan di antara mereka ya banyak sekali perkaranya. Mereka mensyukurkan Allah, itu paling besar. Dan banyak hal-hal yang aneh-aneh juga. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, wa akharina minhum lama yalhaqu bihim, dan beliau juga utus kepada orang-orang lain yang belum datang saat itu, dan mereka akan datang. Mereka adalah orang-orang Arab dan yang lainnya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha kuat dan maha mengalahkan segala sesuatu, pemilik hikmah dalam semua ucapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pengaturannya semuanya ada hikmahnya, meskipun kita tidak tahu. Dzalika fadlullahi
yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Itu adalah fadilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada man yasha, kepada siapapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang punya keutamaan. Naam. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini, yang pertama, asal semua makhluk adalah mensucikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya. Tapi di antara makhluk yang tersebut ada juga yang tidak mau, yang keluar dari dasar ini, dari hukum asal ini, kecuali mukallaf yang jin dan manusia yang diberikan mereka pilihan, imma mereka mau kufur, adapun dan mereka tidak mensucikan Allah, ada pula yang mukmin. Di antara nama-nama Allah yang husna yaitu Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Dan ini barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, maka akan tenang hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang maha mulia. Walillahil asmaul husna fad'u ilaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai asmaul husna, nama-nama yang bagus. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Dan saya rekomendasikan ada sebuah buku yang bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr yang berjudul Fikih Asmaul Husna. Insya Allah di YouTube banyak kajian Fikih Asmaul Husna. Di situ dimuat tentang urgensi hakikat dari kita pentingnya belajar tentang Fikih Asmaul Husna. Dan di situ beliau mengutarakan, menjabarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang mudah untuk dipahami. Dan saya sudah melihat ada terjemahannya juga, Fikih Asmaul Husna, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, hafidhahullah. Kemudian yang ketiga, dipilihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa Arab, dan dipilih bangsa Arab dari semua bangsa agar penutup para rasul berasal dari mereka. Ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari perbuatan manusia. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab atas bangsa-bangsa yang lainnya. Dikhususkan bangsa Arab adalah anugerah besar karena mereka adalah yang pertama menegakkan dakwah, sehingga apabila mereka memahaminya lalu menyampaikannya kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Ini keutamaan bangsa Arab. Jadi kalau ada orang yang dia fobi sama orang Arab, ya itu berarti ada kesalahan terutama. Ya meskipun tidak semua orang Arab itu baik, ya. Orang Arab juga ada yang Nasrani. Dia tinggal di Mekah tapi dia Nasrani, ada. Dan semua sekarang Arab, bangsa Arab ya pada khususnya. Ya enggak semuanya baik, enggak. Tapi keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab itu tidak bisa dimungkiri. Adapun orang-orang yang tidak baik itu adalah oknum. Dan tidak bisa kita pukul rata bahwa bangsa Arab itu bukan bangsa yang baik. Tidak bisa seperti itu. Dahulu bangsa Arab itu pemerintahannya yang di luar-luar itu cuman laki-laki. Sekarang wanita boleh keluar, boleh diberikan SIM dan yang lainnya. Ya al-muhim bangsa Arab sekarang menjadi bangsa yang maju, alhamdulillah. Ya semoga antum bisa lihat sendiri di sana bagaimana kehidupan di Arab. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya Rasul SAW ketika membaca surat Jumu'ah, ketika sampai wa akharina minhum lama yalhaqu bihim
Wahwal Azizul Hakim, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Beliau meletakkan tangannya kepada Salman Al-Farisi lalu berkata, seandainya ilmu itu didapatkan dengan harta, pasti ilmu itu akan didapatkan oleh orang-orang dari mereka. Ini mengisyaratkan tentang masuknya Islam kaum Salman yang itu di negeri Persia dan bagaimana mereka mengambil dan memberi manfaat dengan Islam di Persia. Nah, ini orang Persia masuk Islam. Di antara tugas Rasulullah SAW yaitu membacakan Al-Quran dan membersihkan manusia dari kesyirikan dan akhlak yang rusak serta menumbuhkan pada mereka akhlak yang terpuji. Mengajari mereka tentang Alkitab dan As-Sunnah. Yang terakhir, terdapat dalil yang menunjukkan kebenaran Al-Quran di mana Al-Quran menggambarkan tentang suatu kaum yang akan beriman kepada Rasul setelah Rasul meninggal dunia. Yaitu tadi, kaumnya Salman Al-Farisi. Nah, saya kira cukup dari saya. Aku qouli hada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.